Halo semua, hari ini Makan Dulu mau ngajak kalian ke area Cikini, Jakarta Pusat. Cikini dikenal dengan pusat keseniannya, Taman Ismail Marzuki, dan juga ragam kulinernya. Nah, hari ini gue mau ngunjungin salah satu gado-gado yang terkenal dan legendaris di Cikini. Terletak di Jalan Cikini 4 nomor 5 Jakarta Pusat, tempat ini awalnya adalah toko sembako loh. Inilah gado-gado Bonbin yang sudah berdiri sejak tahun 1960. Gue Carita Utami, ayo kita makan dulu. Mantap. Halo, gue Carita Utami. Sekarang gue lagi ada di Gado-Gado Bonbin, Cikini. Pertama kali banget nih gue nyobain Gado-Gado Bonbin. Sebenarnya udah sering banget denger sih, udah dari teman-teman kanan kiri semua enak nih Gado-Gado Bonbin. Nah ini akhirnya pertama kali gue nyobain si Gado-Gado Bonbin ini. Ini agak unik sih. Biasanya kan kalau gado-gado pakai kerupuk. Ini ya kerupuk warna orange atau kerupuk yang warna-warni di pinggir itu tuh. Ini tuh pakai kerupuk udang sama pakai emping. Kelihatan gak sih? Kelihatan deh. Terus gue mau nyobain. Tapi ini isiannya sama, hampir mirip sih sama gado-gado pada umumnya. Ada tahu, ada sayur kangkung, toge, lontong. Gue biasa sih pakai lontong sih ya. Tapi ada beberapa orang yang tim gado-gado pakai nasi gitu. Nah kalau gue pakai lontong. Terus ini tuh uniknya lagi, bumbunya nggak kayak gado-gado pada umumnya. Jadi tuh teksturnya tuh lebih lembut dibanding gado-gado pada umumnya gitu. Lebih kayak apa ya? Kayak selada Bangkok, tau nggak sih? Kayak gado-gado di kalau gue makan di Jawa tuh gado-gadonya tuh bedanya kalau di Jawa ada seladanya. Kalau ini tuh nggak pakai selada gitu. Sama satu lagi, gue penasaran banget karena tadi gue lihat-lihat ini tuh gue nggak pakai cabe. Kan biasanya kalau pesen gado-gado mau pedes atau enggak gitu kan. Ini enggak, jadi sambelnya tuh dipisah dan sambelnya itu pakai sambel terasi, pakai terasi. Tapi kalau yang nggak suka terasi bisa kok, minta yang nggak terasi. Sekarang gue mau nyobain. Sebelumnya, ayo kita makan dulu. Buset, gede banget ya. Sini. Bumbunya lembut banget. Ini tahunya tahu putih gitu ternyata. Wow. Emping. Oh, dia ada tempe nggak sih? Gue tidak menemukan ada tempe di sini. Atau mungkin habis kali ya. Oke, sekarang gue mau nyobain sambalnya. Ini dia nih pakai terasi nih katanya nih. Jadi
Di sini ada 2 sambal terasi sama sambal merah. Jadi kan kalau di sini tuh nggak cuma gado-gado doang, ada menu-menu lain kayak ada mie ayam gitu kan. Nah yang sambal merah tuh buat mie ayam, kalau yang terasi nih buat si gado-gadonya ini. Gue mau cerita, bentar, minum dulu. Lupa gue aduk, bentar, gue aduk dulu. Jadi, ini gado-gado Bonbin ini awalnya tuh jualan cendol. Terus gue dengar katanya laku kan tuh cendolnya tuh laku, banyak banget yang beli di kebun binatang. Jadi tuh katanya kebun binatang tuh di Cikini ya awalnya ya? Di Cikini. Terus habis itu orang-orang tuh pada, "Pak, jualan makanan dong, jangan cendol doang," gitu kan. Akhirnya dia jual gado-gado. Terkenal deh sekarang. Kalau ini cendolnya yang membesarkan nama gado-gado Bonbin nih. Mantap. Mantap cuy. Ini gue dari tadi nyari tempe, nggak ada nih di sini nih. Beneran ternyata tadi pas ditanya sama ibu-ibunya, "Bu, nih ada tempe ya nggak sih di sini?" Nggak ada gitu, emang nggak pakai tempe, jadi cuman tahu doang. Terus lontong cukup besar ukurannya. Terus ada kentang, buncis, kangkung, toge, telur. Pedes deh. Tapi ini emang yang bikin beda tuh, selain si apa nih namanya bumbu kacangnya, yang teksturnya sangat-sangat halus ini, sambelnya tuh yang bikin beda karena dia sambelnya pakai terasi tuh. Ini katanya gue denger lontongnya juga beda cara masaknya. Tapi gue nggak tahu udah diapain. Tapi ini bumbunya enak sih. Bumbunya tuh dikasih apa sih, kayak ada asam-asamnya gitu nggak sih? Ada sedikit-sedikit asam-asamnya gitu, apa ya? Enak, beda gitu, nggak kayak gado-gado kalau lo beli di gerobakan gitu kan. Biasanya kan misalkan bumbunya tuh kasar, terus kacangnya tuh kayak masih ada tekstur kacangnya gitu loh. Gimana sih, kayak masih kasar gitu. Ini tuh nggak, bener-bener kayaknya di blender gitu deh. Soalnya bener-bener halus banget. Tapi ya sih, gimana tadi ya bacaan? Nggak nyanggup kita kalau harus ngelep. Ini bener nih, kalau nggak diulek berarti di blender. Bener-bener, tapi enak sih. Beda gitu, beda. Tadi gue barusan nanya kan, ini seporsi berapa? Harganya 40 ribuan. Tapi worth it sih, karena ini aja gue udah cukup kenyang. Porsinya banyak banget. Terus gue sekalian nanya nih, harganya berapa cendolnya? Terus kata mbaknya bilang harganya 20 ribu kurang 200. Jadi di sini juga selain bisa makan gado-gado, tapi kalian disuruh mikir matematika. 19.800 harganya. Tanggung banget ya. Betul. Mantap. Oh ya, di sini juga selain jual gado-gado, mereka juga jualan snack-snack gitu. Snack-snack kayak ada cheese stick, ada nastar.
kerupuk-kerupukan, kerupuk bawang, kerupuk kulit, macem-macem sih. Jadi lengkap banget di sini semuanya. Akhirnya gue nyobain juga gado-gado Bonbin ini. Sebenarnya udah lama banget pengen nyobain gado-gado Bonbin ini, tapi akhirnya baru kesampaian sekarang. Dan enak banget ternyata. Yang bener-bener gue bikin amazed tuh adalah si bumbunya ini yang agak asem-asem tapi enak gitu. Gimana sih? Ya pokoknya cobain aja sendiri. Pokoknya tempatnya ini tuh di Cikini. Terus kalian juga harus cobain es cendolnya. Jadi tuh di sini tuh daerah perkantoran gitu. Sekarang jam 12 siang nih orang-orang mulai rame buat makan siang. Gak cuma orang-orang doang yang kesini, tapi ada banyak pesanan-pesanan dari orang-orang kantor sekitar sini gitu. Oke, ya udah sekarang gue mau lanjut makan dulu ya. Tadi gue udah makan gado-gado Bonbin dan sekarang gue lagi bersama salah satu yang bertanggung jawab di gado-gado Bonbin ini, yaitu Pak Hadi. Halo Pak Hadi. Halo juga. Saya Tami. Kita ngobrol-ngobrol sedikit nggak apa-apa nih ya? Iya nggak apa-apa, boleh. Pak Hadi boleh ceritain gimana awal terbentuknya gado-gado Bonbin ini Pak? Awal terbentuknya? Iya. Saya nggak tahu kalau gitu. Oh, nggak tahu? Itu kan ibu yang dulu. Jadi emang... Jadi dulu waktu pertama kan ibu sama bapak kan yang mulai nih. Ya awal terbentuknya kalau menurut ceritanya ibu tuh dari mulai bikin, pertama sebenarnya kita jualan cendol. Cendol. Dekat-dekat kita, dekat sini dulu tuh ada itu namanya kantor agama. Yang sekarang ada PT PAN itu kantor agama Jakarta Pusat. Jadi orang-orang kantor tuh kalau keluar siang hari keluar gitu udah mau makan, mau minum katanya bilang. Nggak ngalamin dulu ya minuman apa ya? Belum. Nggak ada teh botol, nggak ada aqua, nggak ada Coca-Cola. Tahun berapa Pak kalau boleh tahu? Itu tahun masing 60-an. Belum lahir. Iya makanya. Dulu adanya kayak gitu, makanya orang kantor gitu kalau keluar, sekarang Bu, ini bikin minuman gini-gini, akhirnya tuh bikin cendol, ibu pertama kali. Oh, jadi bukan langsung tiba-tiba jualan cendol, nggak? Jualan minuman banyak dulu? Enggak, itu cendol. Kalau itu kan warung-warung jual kan, kalau kayak gitu. Dulu minuman jual cendol, habis jual cendol, nggak sekian lama lagi, ntar dia bilang, Bu bikinin makanan dong. Dulu waktu cendol tuh kita bikinnya itu, ada jualin cemilan gitu, pisang goreng, ubi goreng gitu dulu ya. Nah habis gitu nggak lama tuh sebentar, di belakangan terus baru jual gado-gado. Oh, tapi kenapa sih kok milihnya gado-gado gitu? Kenapa nggak yang apa gitu? Dan gado-gadonya tadi kan aku udah nyobain. Mesti tanya ibu saya. Wow, udah lama banget soalnya itu ya. Iya, kenapa? Soalnya tadi tuh rasanya tuh unik banget, kayak beda banget sama gado-gado yang umumnya. Kalau ke satu kita punya gado-gado kan gado-gado siram. Bukan diulek kan, biasa kan gado-gado orang taunya gado-gado ulek. Iya. Kalau datang ke sini juga bilang cabenya 5, padahal kita nggak pakai cabai 5, udah ada sambel. Iya, dan itu yang bikin unik sih Pak. Sambelnya ada sambel terasi. Terasi, iya, sambalnya pakai terasi. Nah itu yang paling beda. Kalau tanyain kenapa, saya nggak tahu, mesti tanya ibunya itu. Ibu udah nggak ada, sorry. Tapi pada awalnya emang jualan cendol nih ya Pertama, Pak. minuman. Tapi emang udah dari turun temurun keluarga gitu, sempat ada yang ini nggak sih? Wah ini rasanya kok, kan dari tahun 60 ya. Sempet ada yang bilang sempet rasanya berubah atau bagaimana gitu Pak rasanya? Sampai sekarang sih banyak yang bilang masih sama. Oh ya, masih sama? Masih sama, iya. Masih sama dari tahun 60? Iya, ada yang udah ke Amerika, udah 20 tahun balik lagi. Iya? Wah dia bilang masih sama rasanya. Tapi yang pasti, masih sama kita yang kelola, nggak ada orang luar. Nggak, tapi emang semuanya dari keluarga semua, tidak nggak ada orang luar yang mengelola, semua yang bertanggung jawab. Tapi terutama makanan itu. Iya, itu sampai ada orang yang ke Amerika, maksudnya ada sebanyak itu dan digemari itu ya gado-gado. Iya sampai sekarang itu kan kalau kita bilang biarpun kita udah sekian lama, tetap kita masih eksis kan. Masing banyak itu yang tamu-tamu kita yang sekarang dari dulu bawa anaknya, terus sekarang bawa cucunya. Oh iya banyak. Banyak dari dulu tuh udah berapa? 60 tahun, udah kemarin kan udah 60 tahun lagi. Banyak, masing aja
sekarang udah datang sini. Oh dulu saya masih SD diajak ibu cerita. Dia ajak anaknya lagi udah. Udah dari turun Iya, dia ajak gitu anaknya lagi udah tiga generasi jadi udah cucunya deh. Udah Iya. cucunya lagi. Ada Apa sampai sih sekarang. Pak harapan kedepannya untuk Gado-Gado Bonbin ini? Harapan. Iya, harapannya mau Harapan apa ya? seperti apa? Kalau orang kan gitu. suka bilang, kok kalian nggak mau buka cabang Iya, gitu itu kan. dia. Orang bilang nggak mau buka cabang, kita bukannya nggak mau buka cabang. Kita tuh, Tapi ya karena semua kita masih tanganin sendiri. Kayaknya kita nggak sanggup gitu kalau mau buka banyak-banyak gitu. Daripada buka banyak-banyak gitu ntar nggak karuan-karuan. iya. Mendingan di sini aja deh pelan-pelan. Tapi emang nggak mau buka cabang dan emang ya udah deh di bukannya sini nggak mau aja. buka cabang, kita kalau ada kesempatan, kalau memang kita bisa bikin lebih banyak, itu kan kayak bumbu kan kita mesti pakai tangan masak. Bumbu kan dimasak, Oke. bumbu itu dimasak kita Iya punya, dimasak sampai keluar minyak. Nah, itu yang tadi salah satu yang beda bumbunya. Ya agak ada asem-asemnya itu tuh Pak. Oh iya itu juga Itu rahasia juga tuh. juga itu mah. Itu nggak boleh dikasih. Tadi saya nanya sama Bapak, Iya. Pak ini apa sih ini asem? Nggak dikasih Iya, tahu. itu salah satu juga yang paling beda. Iya. Ke satu kacang kita nggak digoreng, itu yang paling pertama mesti diingat. Satu nggak digoreng, terus kulit arinya dibuang, Oh. digosok, udah nggak ada kulit gitunya lagi kan bisa dibuang. Kayak kacang kacang garing itu orang jual punya gitu kan, bisa dibuang gitu, terus dimasak. Itu yang paling beda. Bumbu kita yang paling beda gitu. Paling beda itu ya. Kan kalau di kacang digoreng kan dia nggak bisa kopein giniannya kan, kulitnya kan nggak bisa, kena minyak itu kan, dia nggak bisa kupas-kupas gitu. Iya. Tapi Pak kalau misalkan ada kesempatan dan bisa pengen bikin buka cabang. Nah, pengennya kayak KFC. Oh gitu. Kalau tanya mau Jadi di pengen. mana-mana gitu ya Iya, semuanya. tapi sama. Itu yang teman kita mau tahunya itu di mana-mana banyak tapi sama gitu. Bisa nggak kita bisa bikin begitu? Iya. Kalau bikin kayak sekarang banyak yang bilang, oh yang itu nggak enak, yang di situ enak, situ nggak enak. Padahal yang saya Bener, tahu Pak. mereka punya dapur pusat katanya. Mereka punya dapur pusat tapi bisa beda-beda gitu. Iya, benar. Yang itu yang kita mesti cari sekarang. Menjaga eksklusivitas rasa dari Iya, betul. Gado-Gado Bonbin itu. Iya. Terima kasih Jadi banyak, kita lebih berat ke kualitas dari kuantitas. Iya. Nggak usah banyak-banyak, tapi tetap orang masih cari. Iya gitu. Mantap. Iya. Akhirnya berhasil nyobain gado-gado legendaris ini. Terasa sungguh memuaskan. Siraman bumbu kacangnya yang halus dan kaya rasa dipadu dengan kesegaran sayurnya memang pas untuk makan siang hari ini. Ditutup dengan es cendol pink yang unik. Saatnya gue pamit. Inilah Makan Dulu bersama Carita Utami. Dadah!